Nah, ente sebagai ustadz harusnya tetap membuat air ini agar tetap jernih. Lu tuh orang yang paling depan ibaratnya pasang badan ya. Tapi kok belakangan ini gue bilang kok kayak rada-rada error gitu ya maksudnya ya. Pak Prabowo yang terhormat, kalau ngomong itu mulutnya mbok dikondisikan Pak, pakai otak sedikit Pak. Bapak apa lupa, petani di Indonesia itu sudah ratusan tahun Pak, mana ada yang sampai makmur. Orang yang penghasilannya sedikit tidak mungkin berpolitik karena membahas di meja makan besok pagi dia udah nggak punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Tentunya badan juga sehat walafiat. Ya teman-teman semua, kita akan membahas ya, di mana kita semua udah tahu ya kalau Babe Haikal sepertinya mendukung 02 ya, walaupun beliau mengatakan bahwasanya beliau masih netral, tapi terlihat ya ketika video di mana Babe Haikal mengatakan berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah menggadaikan tanahnya untuk kemenangan Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI. Dan yang kedua, beliau juga berada di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Di sini terlihat sekali bahwasanya Babe Haikal selalu menjunjung tinggi Pak Prabowo, tapi tidak dengan Pak Anies ya. Ya, beliau bilang netral, tapi kok di sini kita bisa melihat kalau tidak ada kenetralan ya. Kita tetap sopan santun karena mau bagaimanapun gua sendiri pribadi salut dengan Babe Haikal dengan keilmuannya ya kan. Dengan pengalamannya juga begitu, tapi sangat disayangkan tak kenapa kok sekarang seperti ini. Ya itu hak beliau juga ya, karena memang dulu juga kita semua tahu kalau beliau sangat berada di posisi depan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi saat ini kondisinya mungkin berbeda, maka dari itu banyak juga masyarakat yang menyayangkan ini semua. Lalu bagaimana tanggapan dari para netizen? Kita lihat ya videonya. Assalamualaikum guys, kalau diperhatikan lagi seru-serunya nih guys di TikTok maupun di X ya, orang memberikan komentar apapun sehubungan dengan debat capres kemarin. Salah satunya ini gitu kan. Saya pribadi sih lucu ya ketika seorang Babe Haikal memberikan komentar seperti ini gitu kan. Nggak cuma Pak Prabowo yang memberikan hartanya gitu kan kepada Pak Anies waktu itu. Kan kita tahu bagaimana kondisinya waktu itu Pak Anies versus Pak Ahok gitu kan. Masa kita diam aja? Nggak cuma Prabowo, rakyat semua memberikan kontribusi yang menginginkan Anies menjadi gubernur pada waktu itu. Jadi statementnya salah Jangan bilang Pak Prabowo yang menggadaikan tanah. Nggak cuma Prabowo, saya juga waktu itu pinjam uang untuk memberikan kontribusi, memberi spanduk, kaos segala macam untuk Pak Anies. Katanya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi sekarang malah bikin kegaduhan dan ngomongin Pak Anies Baswedan di belakang. Haikal Hasan, ada-ada aja ente. Aneh mau kasih analogi sederhana untuk ente, Ustadz. Ini ada botol, di dalamnya ada air. Nah, air ini ibarat kata pendukung Pak Prabowo yang dikhianati pada tahun 2019. Sedangkan tanah ibarat kata pendukung Pak Prabowo yang saat ini. Nah, ente sebagai ustadz harusnya tetap membuat air ini agar tetap jernih. Tapi yang ente lakukan malah dikocok-kocok. Akhirnya air semakin keruh. Pantes nggak sih ente sebagai ustadz malah bikin kegaduhan? Gak malu ente sama Rasulullah? Ustadz Haikal Hasan, jujur dulu gua kagum banget, salut banget sama lu. Kagum sama lu tuh selalu membela kebenaran, selalu protes kalau ada aturan-aturan hukum yang dilanggar. Ya contohnya gini, waktu 2019 tuh lu orang yang paling speak up lah, paling berapi-api menggaungkan kebenaran. Dari masalah KM 50, masalah kanjuruhan lah, bebas kecurangan lah. Lu tuh orang yang paling depan ibaratnya pasang badan ya. Tapi kok belakangan ini gue bilang kok kayak rada-rada error gitu ya maksudnya ya. Iya mungkin iya, lu bilang Pak Prabowo tuh baik, iya. Dan lu bilang kalau Pak Prabowo tuh pernah gade tanahnya buat pencalonan Anies. Kalau lu emang tahu proses pencalonan Anies, lu bilang juga lah ke publik kalau waktu itu Pak Prabowo tuh orang yang paling menolak Anies jadi gubernur. Itu maksud gue biar fair. Jangan kayak berpihak sebelah, kok nada-nadanya kayak lu yang buzzernya gitu.
Tolonglah. Dulu lu bilang ayo ikutin imam besar. Tai ledik sekarang mana? Berasa kayak nggak punya agama jadinya ya kan? Maksud gua tuh kalau menilai sesuatu tuh yang fair. Ya mungkin lu bilang Pak Prabowo baik, terus lu mau tutup mata. Iya, dengan keputusan MK yang melanggar etik. Lu mau tutup mata kayak gitu. Lu mau tutup mata setiap kampanye itu nggak ada gagasan yang dibuat-buat. Mau tutup mata akan hal itu. Lu mau tutup mata tentang PT TMI. Mau tutup mata juga tentang PT Agrinas. Speak up juga dong tentang itu, ha? Sorry nih ya, Ustadz Haikal Hasan nih ya. Gua emang gak pinter ceramah di mimbar-mimbar kayak lu. Gua juga gak pinter, mungkin gak pinter puasa, gak pinter sholat kayak lu ya. Jelas, walaupun gua gak pinter sholat, gak pinter puasa, gak pinter ceramah, tapi gua tetap kekeh ada di barisan ijtima ulama. Gak kayak lu, ikuti imam besar kayak kucing lah. Guys, gue pengen bahas sesuatu tapi agak sensitif nih. Gimana ya? Gue bingung ngomongnya dari mana nih. Jadi yang pengen gue bahas itu tentang ulama lah, itu intinya ulama. Tapi kan gak enak, gue juga kan umat Islam. Ntar gue masa memperpecah belah agama sendiri. Tapi menurut gue ini perlu disampaikan gitu. Ya udah gue sampaikan, cuman nggak usah ini ya, nggak usah sebutin nama ya. Karena bagaimanapun juga beliau ini panutan gue bangga sama beliau. Pokoknya beliau itu hebat lah. Nah jadi yang agak sedikit kontroversial di sini menurut gua yaitu statement beliau dulu beliau pernah bilang kalau ulama itu pasti oposisi pemerintah. Kalau ulama tidak oposisi maka dia berhenti jadi ulama, begitu kira-kira kata beliau. Nah, yang gue pengen kasih tahu ke kalian, sekarang beliau jadi nggak oposisi. Gimana ya, gue nggak enak ngomongnya. Beliau udah nggak oposisi lagi sekarang, padahal beliau ngomong begitu dulu. Mungkin beliau tidak menganggap dirinya ulama ya, maksud gue beliau kayak rendah hati, tidak menganggap ilmunya setinggi ulama gitu. Jadi beliau juga bisa bebas dalam berpolitik gitu. Gue juga nggak tahu sih, gue ngejelasin ini selembut mungkin supaya nggak ada perpecahan. Kalian juga nggak usah cari tahu siapa ulamanya ya, nggak penting. Itu yang lagi nge-search nih, lagi pengen nge-search nih, udah berhenti, nggak usah nge-search lah. Udah diem aja, ya TTA aja lah. Maksud gue juga nggak enak kalau misalkan gara-gara gue tapi terpecah belah nanti gimana. Gue juga bingung nih siapa ulamanya, nggak jelas soalnya. Ya tapi apapun itu ya teman-teman semua, kita tetap tetap sopan lah intinya ya. Walaupun beliau akhirnya sekarang sudah beda jalan atau mendukung yang lain, tapi nggak apa-apa. Yang kita inginkan di sini ya tentunya seperti kayak Babe Haikal ya, yang tegas aja lah, dia mendukung 02 udah titik gitu. Jadi kita biasa aja gitu kalau misalnya Ustadz Haikal menjunjung tinggi pilihannya gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi yang repotnya itu ngomongnya netral, tapi yang dibahas bagusnya doang gitu kan, repot itu. Ya oke teman-teman semua, intinya kita harus tetap kondusif ya, jangan saling memfitnah, apalagi menggunakan hoax untuk menilai seseorang. Tetap pada jalur yang bagus saja. Nah oke teman-teman semua, kita lanjutin lagi ya videonya. Bocah pada laguan bocah. Bocah berlaguan bocah. Udah tahu apa-apa sekarang mahal. Mahal tong sekarang apa-apa. Lu mah enak belum mikirin. Nih. Bawa lu no, nyari duit tuh setengah mati no. Buat nyekolahin lu. Jangan sosokan all in lu. Kasihan no baba lu no. Malu ngedumele malu no. Beras mahal. Gue tahu nih abang ini pasti menginginkan perubahan. Ayo kita menuju perubahan. Sekuat apapun dan sehebat apapun pasti akan tumbang. Ingat, ada pohon yang udah tua, itu semakin tua, semakin rapuh dan mudah tumbang. Ya. Assalamualaikum. Faktor tindak korupsi itu bukan karena kurangnya gaji dan tunjangan, tapi karena watak dan ada kesempatan. Menambah gaji pejabat bukan solusi, hanya akan menambah beban negara, dan korupsi belum tentu nyah dari negeri ini. Sorry ya. Baru kali ini gue denger artis teriak. Punya usaha, pajaknya mau dinaikin, dia teriak. Baru ngerasain kan lo. Nih kita nih yang rakyat biasa udah sering teriak, kagak didengar.
Mudah-mudahan sih lu didengar. Makanya jangan terlalu memuja, ya nggak? Kalau emang salah kebijakannya, kritik lah. Sekarang lu rasain tuh. Lu makan tuh kerupuk ulet. Pak Prabowo yang terhormat, kalau ngomong itu mulutnya mbok dikondisikan Pak, pakai otak sedikit Pak. Bapak apa lupa, petani di Indonesia itu sudah ratusan tahun Pak. Mana ada yang sampai makmur punya mobil terus malamnya ke diskotek Pak. Buat kebutuhan sehari-hari, makan sehari-hari itu sudah repot Pak. Cukup sudah alhamdulillah Pak ya. Nah ini pupuk Pak ya, pupuk. Nah, ini pupuk yang non subsidi Pak, impor Pak. Yang subsidi nggak ada Pak. Non subsidi sulit, apalagi yang subsidi Pak. Nah, urea nggak ada Pak. Ya, jadi ini aja ngutang Pak. Jadi Bapak perlu tahu ya, petani ini tanam itu nanti kalau panen uangnya sudah berkurang Pak, untuk nyaur utang, bayar utang pupuk Pak. Apalagi nanti sudah kalau ada bijinya kelihatan panen itu minta uang dulu kepada tengkulak Pak, untuk kehidupan sehari-hari. Nanti kalau panen dipotong Pak, ya bukan bergelimang harta seperti Bapak. Nah ini kalau sampai gagal panen Pak, selesai Pak, biaya sudah terbuang Pak. Beda dengan Anda nanam singkong gagal bisa nanam jagung Pak, uang banyak Pak, sampai nggak merasakan betapa pedihnya jadi petani Pak. Nah ini Pak, petani di sini Pak, sawahnya berapa luasnya Pak ya, ini segini Pak ya. Misalnya nanti panen bagus dapat 1 ton Pak, 1 ton padi, nanti uangnya misalnya dapat 7 juta 6 juta Pak. Belum kalau kena wereng atau hama yang lainnya Pak. Nah itu nanti dipotong lagi untuk hutang-hutangnya sudah selesai Pak. Dan kemudian sisanya untuk kehidupan 3 bulan panennya akan datang lagi Pak. Ya, kalau ngomong yang normal yang agak nggak gila Pak ya. Misalnya gini lah, pupuk nanti kalau saya jadi pupuk akan mudah, subsidi banyak, non subsidi selalu tersedia dan pekerjaan akan banyak. Itu normal Pak. Normal manusia itu kampanyenya seperti itu Pak. Ya ini tanggapan atau kritikan juga dari netizen ya. Wajar sih kayak gitu. Soalnya gue juga tinggal di desa. Memang kenyataannya seperti itu ya. Seorang petani ya terbilang masih sulit gitu. Masih banyak yang sulit. Ya walaupun mungkin ada petani yang memang jadi perekonomian jadi bagus. Memang ada. Tapi kebanyakan rata-rata masih sulit ya teman-teman semua. Kayak kemarin itu Pak Prabowo mengatakan kalau korupsi malah justru pejabatnya yang akan dinaikkan gajinya. Salah, kalau menurut gue itu salah. Karena apa? Orang korupsi itu tidak melulu karena dia punya tekanan ekonomi terus susah apa gimana. Enggak. Orang korupsi itu karena dia memang sudah gila dengan harta. Kata kasarnya itu kemaruk gitu dan serakah. Jadi bukan karena dia butuh lagi nih, karena dia udah serakah. Jadi kalau menurut gue tetaplah Pak Anies itu mantap itu apa, korupsi dimiskinkan itu lebih good, itu lebih mantap pokoknya. Ya oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya videonya. Kalian tahu nggak, pemilihan presiden kali ini bukan memilih yang terbaik untuk jadi presiden, tapi mencegah yang terburuk untuk jadi presiden. Tahu nggak kenapa? Karena pemilihan kali ini beda dengan pemilihan sebelumnya. Di sini kita nggak bisa menolak fakta ya, bahwa ketiga capres ini punya track record mereka masing-masing. Pak Ganjar dengan yang terkenal korupsi, wadasnya, ketidakberhasilannya memimpin Jateng, beliau yang suka ngenyek orang lain dan profesi orang lain secara terang-terangan, emosionalnya, pun termasuk juga Bapak Prabowo yang terkenal lekat dengan isu penculikan, beliau yang terkenal kasar, terkenal ambisius dan lain sebagainya, pun termasuk juga Bapak Anies yang terkenal suka memainkan politik identitas, korupsinya, ketidakberhasilannya memimpin Jakarta, dan manipulatifnya beliau, pengkhianatan beliau dan lain sebagainya. Itu semua fakta yang ada, yang terjadi dan pernah terjadi. Bentar dulu nih, Mbak ini ngomong kalau Pak Anies itu korupsi, Jakarta jadi nggak bener dipimpin Pak Anies, terus Pak Anies jawab pengkhianatan. Buktiin dong, jangan cuma omong doang. Kalau cuma omong doang mah gampang, tapi harus ada buktinya. Mana ternyata Jakarta maju dipimpin Pak Anies juga nggak korupsi, malah justru dapat penghargaan dari KPK. Terus pengkhianatan, siapa yang berkhianat? Kan udah ada tuh Pak Sandiaga Uno yang ngomong kalau sebenarnya yang meminta Pak Anies untuk jadi gubernur itu siapa. Ente kadang-kadang. Coba kita lihat ya tanggapan dari abang ini.
Presiden kali ini bukan memilih yang terbaik untuk jadi presiden, tapi Gue senang banget ternyata ada pendukung Prabowo yang mau mikir kenapa dia milih Prabowo, dan ini langka banget, makanya gue bakal state. Intinya Mbak ini gak suka Anies karena Anies itu politik identitas. Gue izin jawab supaya ada pertukaran pikiran kan, ada literasi. Yang salah itu gini Mbak, apa salahnya menggunakan politik identitas? Yang salah itu tidak menggunakan politik identitas. Indonesia ini negara yang mayoritas orangnya itu beragama. Justru menurut gue nih, pendekatan yang paling rendahan menurut gua itu adalah pendekatan melalui gimmick gemoy, pendekatan melalui gimmick joget-joget, itu rendahan banget gitu. Sementara pendekatan Anies itu pendekatan yang paling membuat rakyat ini berkembang dengan baik secara agama, secara moral, juga secara akal sehat melalui desak Anies. Pendekatan Anies melalui politik identitas, melalui agama, itu menumbuhkan kita sebagai umat beragama lebih peduli lagi dengan agama kita masing-masing, begitu. Iya bener banget ya, gue tadi lupa yang ngomongin politik identitas. Lalu apa salahnya gitu lah, apalagi di Indonesia ini rata-rata memang muslim dan Pak Anies orang muslim. Salahnya di mana gitu loh. Justru ya orang yang dekat dengan agama lebih takut untuk melakukan kesalahan, apalagi pengkhianatan dengan rakyat. Beda dengan orang yang jauh dengan agama, justru dia bisa sewana-wana. Tuhan aja dia gak takut apalagi sama rakyat, kan gitu sih. Wow. Oke, kita lanjutin ya videonya. Ya mungkin banyak kurang belajar politik ya, tapi memang sulit sih di Indonesia ini untuk belajar politik. Coba kita dengarkan dulu ya video dari Bung Rocky Gerung. Itu digagalkan oleh Jokowi. Dengan kata lain, kalau saya buatkan rumusnya, Jokowi tidak mengindahkan perintah konstitusi. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Akibatnya, demokrasi tidak bisa maju tuh. Karena untuk berdemokrasi mesti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, yaitu kemampuan orang untuk mengevaluasi keadaan. Karena itu diperlukan suara kritis. Orang yang tidak terdidik, dengan kata lain yang menerima nasibnya tuh. Orang yang penghasilannya sedikit tidak mungkin berpolitik karena untuk membahas di meja makan besok pagi dia udah nggak punya waktu. Jadi sekali lagi Jokowi betul-betul tidak punya kapasitas untuk mengatakan dia sukses. Yang dia sukses adalah dia membangun IKN, dan memang IKN itu berhasil. Kalau saya lihat memang pembangunannya gila-gilaan tuh, hebat betul. Kehidupan di IKN itu udah betul-betul bagus betul tuh. Di mana itu ada? Ya di laptop Jokowi adanya. Sentilan Bung Rocky Gerung itu mantap sekali ya. Nah ya teman-teman, tadi ya bagus banget yang dikatakan Bung Rocky Gerung ya, bahwasanya jika kita memikirkan makan besok aja udah sulit, bagaimana kita mau belajar politik ya. Tentu di Indonesia ini kan rata-rata ya, dalam petik ya, tanda petik ya, banyak orang yang sulit gitu ya perekonomiannya, sehingga mau belajar politik itu jelas males. Karena udah sibuk mikirin besok mau makan apa lagi nih, mau cari uang untuk biaya sekolah ini segala macam itu kan. Kecuali kalau memang dia punya penghasilan yang bagus, punya kerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus, tentu ada waktu untuk dia belajar politik. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan kita membutuhkan presiden yang memang benar-benar harus cerdas dan harus bisa menghilangkan kemiskinan dari Indonesia ini. Siapa yang gak setuju coba kalau presidennya kayak gitu? Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.